Waalaikumsalam Ana, selamat siang. Tumben banget Siang. keloket nah. Gimana nah? Apa nih yang bisa Bang bantu? Gini nih Bang, Hmm. ada pertanyaan dari netizen nih tentang Oh, iya. sertifikat nih. Boleh nanya enggak? Boleh dong, masa nggak boleh sih Ana? Gimana apa yang bisa Bang bantu nah? Jadi gini, pertanyaan yang pertama itu, sertifikat hijau ini masih berlaku nggak? Hijau yang ini ya? analog? Iya. Oh iya sih. Yang Terus? yang kedua, katanya mau ditarik masa nggak sih yang Oh, hijau ini? Oke, terus yang Terus ketiga, yang apalagi ketiga ada lagi? itu boleh nggak dirubah sertifikat hijau ini? Oh, boleh nggak? Maksudnya itu mungkin dia nanya, Oh, boleh nggak kita nggak rubah dia? Oh, gitu iya. kan ya? Boleh nggak dipertahankan ini, gitu ya? Ya Oh, boleh iya. dirubah atau Enggak dirubah Oke, gitu. siap. Ada lagi? Terus yang terakhir nih Bang. Hmm. Nah kalau mau dirubah gimana caranya? Berarti yang hijau ini menjadi yang ini, yang Iya, elektronik yang ya, yang satu baru lembar, ya. Oke, ini ya maksudnya. Oke, pertanyaannya bagus-bagus Ana. Pertanyaan yang culture banget. Iya lagi. Oke, gimana nih Bang? Oke, nah sekarang kita diskusikan satu persatu ya. Ada pertanyaan nih. Yang pertama yang hijau masih berlaku nggak? Terus yang kedua itu katanya ada gosipnya mau ditarik massal nih. Terus nggak diterbitkan? Terus yang ketiga, terus kalau kita mau nggak rubah boleh nggak? Kita pertahankan yang hijau Males ini. nih kita Males ke nih. kantor. Oh, iya. Terus yang keempat, nah kalau mau dirubah kayak gimana? Oke. Yang pertama, ya nanti kita akan sambil diskusi ini kita akan jelaskan dasar hukumnya ya, karena setiap produk administrasi negara itu, tata usaha negara itu merupakan produk hukum yang ada dasar aturannya. Tentu kita berpatokan kepada yang pertama UU PA itu sendiri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Yang kedua tentu ada undang-undang tentang permasalahan elektronik. Coba ambilkan abang tuh formulir alih media itu. Nah, di situ ada kok dijelaskan. Ini ya betul. Ini nanti kami sudah membuat selebaran undang-undang tentang IT itu nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik. Yang ketiga tentu dari peraturan dasar dari pendaftaran tanah yaitu PP 24 tahun 97, Junto PP 18 tahun 2021. Yang terakhir turunannya Permen ATR BPN Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN RI nomor 11 tahun 2021 dan peraturan terakhir tentang sertifikat elektroniknya yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor 3 tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Nah, seperti itu dia aturannya nih. Pertanyaan yang pertama kita jawab singkat dulu. Sertifikat hijau yang ini masih berlaku nggak? Jawabannya iya, masih berlaku. Ini yang lama, ini yang baru. Nah, ini yang konvensional ya, yang masih yang analog, ini yang sudah elektronik. Masih berlaku dan masih tetap berlaku ini. Terus pertanyaan yang kedua, katanya mau ditarik massal. Jawabannya tidak. Karena apa? Alasan utamanya ya karena ada dasar hukumnya. Kami tidak bisa menarik sertifikat masyarakat itu tanpa ada alasan yang jelas juga, dan juga pemerintah tidak mewajibkan kami untuk melakukan hal tersebut, tidak ada aturan dasar untuk menarik sertifikat tersebut. Nah, terus nantinya akan keterkaitan antara pertanyaan 1, 2, 3, dan 4 ini jawabannya. Yang ketiga, boleh nggak kita nggak rubah ini? Jawabannya boleh, tapi cepat atau lambat, suka atau tidak, mau atau tidak, dia pasti akan berubah. Nah, menjadi elektronik. Nanti ada 3 alasan kenapa dia pasti berubah menjadi elektronik. Jadinya meskipun ini disimpan, tidak mau dibawa ke kantor, suatu saat pasti akan berubah menjadi elektronik. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir. Nah, kalau mau dirubah gimana caranya? Oke, ini satu kesatuan ya semuanya. Tadi kan kita sudah jelaskan dasarnya juga. Nah, yang kedua itu sekarang bagaimana cara merubahnya? Ada 3 cara. Ada 3 proses. Kenapa sertifikat manual ini, analog ini, yang lembarannya ini ada 4 lembar standarnya bolak-balik, dan bisa lebih kalau ada makin banyak catatannya seperti ini, bisa jadi 10 lembar, bisa jadi 12 lembar kayak gitu. Menjadi hanya 1 lembar yang simpel saja bolak-balik.
Artinya terangkum semua kegiatan yang ada di sini dirangkumkan di sini. Namun lebih jelasnya, lebih lengkapnya itu ada di aplikasi Sentuh Tanahku. Di bagian sertifikat saya itu nanti lebih lengkap tentang catatan-catatan perubahannya. Tadi kan tak jelaskan ada 3 cara. Yang cara yang pertama yaitu kesadaran dari si pemohon. Nah, kalau si pemohon itu dengan sadar diri ke kantor pertanahan ingin melakukan perubahan dari yang hijau menjadi yang elektronik, cukup dengan membawakan sertifikat asli, kopi KTP-nya yang mengisi permohonan, dan mendaftarkan pendaftaran alih media. Atau diganti belangkonya dengan ketentuan ada biayanya juga, yaitu sebesar Rp150.000 sesuai dengan yang termaktub di PP 128 tahun 2015 tentang PNBP yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, untuk sertifikat, biasanya nanti untuk sertifikat yang lama-lama yang tidak punya gambar atau yang bentuknya di lapangan berubah. Artinya itu bentuknya itu misalnya dia sawah nih, ternyata tahun 83 sertifikatnya, ternyata di sawah tersebut di pinggir sudah ada saluran dan ada jalan yang sekarang, maka perlu juga dilakukan namanya permohonan penataan batas. Ya, diukur kembali, ditetapkan kembali batas bidang tanahnya. Itu langkah selanjutnya. Ada juga PNBP-nya, biaya pendaftaran pengukurannya. Itu nanti bisa dicek nanti di aplikasi kami ya, kantor pertanahan, dan juga bisa dicek di aplikasinya Sentuh Tanahku untuk masalah biaya. Jadi ada 2 cara ya. Kalau misalnya dengan sadar diri yaitu dengan alih media dan penataan batas. Bisa memilih salah satu. Tapi untuk sertifikat-sertifikat yang baru yang terbit di atas tahun 2010 biasanya yang sudah digital pemetaannya biasanya langsung untuk daftar alih media. Nanti akan dirubah dari ini ke sini. Waktu pekerjaannya kalau di prosedurnya itu ya 5 hari kerja ya untuk alih media tersebut. Yang kedua, kenapa dia pasti berubah menjadi elektronik? Pertama, yang kedua itu karena memang adanya proses perbuatan hukum yang terjadi di sertifikat tersebut. Perbuatan hukum seperti apa? Ya namanya peralihan hak seperti jual beli, seperti kegiatan hibah, menghibahkan ke anak-anaknya atau ke siapa, ke saudaranya. Ada kegiatan lelang, ada kegiatan tukar menukar. Mungkin orang itu juga meminjamkan uang di bank dan jaminannya itu ada sertifikat, kegiatan agunan kan, pasti akan berubah menjadi elektronik. Suka tidak suka, mau tidak mau dia akan berubah elektronik. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu karena adanya peristiwa hukum yang biasanya kita kenal dengan peristiwa waris. Nah, otomatis ketika dia akan pergi ke kantor pendaftar ke pertanahan untuk mendaftarkan permohonan balik nama karena pewarisan, otomatis nanti dia akan berubah menjadi sertifikat yang elektronik ini. Kami bisa simpulkan, cepat atau lambat, suka atau tidak, mau atau tidak, dia pasti akan menjadi elektronik. Makanya meskipun dia nggak berubah, misalnya nih ada orang nih dia itu nggak mau ngerubah sertifikatnya, dia meninggal nih. Nah anak-anaknya ingin sertifikat tersebut atas nama dia, kan otomatis dia akan daftar waris. Itu pasti berubah. Ini hanya masalah waktu. Sambil menunggu, kita akan menunggu keputusan dari pemerintah juga terhadap bagaimana cara mempercepat secara masif perubahan sertifikat ini dari analog ke elektronik. Itu kita tinggal menunggu instruksi saja. Tapi untuk sementara ini kita dengan 3 hal itu saja kita bisa merubah sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik. Nanti di kesempatan yang lain kita akan coba jelaskan lebih lengkap lagi ya. Apa sih keuntungannya sertifikat elektronik ini? Apa sih yang lebihnya maksudnya? Kenapa pemerintah secara masif ingin sertifikat analog ini dirubah menjadi sertifikat elektronik? Yang jelas, nanti kalau ada pemohon, kalau ada masyarakat, tiba-tiba ketika misalnya mendaftarkan jual beli atau hibah atau waris dengan membawa sertifikat yang hijau, tiba-tiba ketika kantor pertanahan dapat yang ini, ya jangan heran. Karena pertama ya ini sudah tidak diproduksi lagi, belangkonya ini tidak kita dapatkan lagi. Dari Perum Peruri itu hanya mencetak belangko sertifikat ya selembar ini saja. Ini bukan kertas biasa ya, ini ada barcode-nya juga, ada pengamanan juga, dan ini juga dicetak oleh Perum Peruri. Oke, nah ada lagi yang ingin Ana tanyakan? Oke Bang, kayaknya udah itu aja. Siap. Nanti lagi ya kumpulkan pertanyaannya biar kita bisa jawab dan biar kita bisa mengedukasi masyarakat perihal tentang perubahan sistem tentang pensertifikatan tanah di
Indonesia ini. Oh iya, satu lagi nak. Di NTB itu mulai memperlakukan sistem elektronik itu sejak tanggal 4 Juli 2024. Nah, undang-undangnya kan terbit tahun 2023 tuh, tapi kita mulai melaunching produk sertifikat elektronik itu mulai bulan Juli tahun kemarin. Jadinya setelah itu semua permohonan di kantor pertanahan pasti akan berubah menjadi sertifikat elektronik. Ya Dek ya, makasih banyak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al Khair TV nah.